Assalamualaikum. Halo teman-teman, herzlich willkommen zurück bei Nisha Diary. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab 5 B1 Bahasa Jerman. Tapi sebelum itu, kita akan review ulang bab 4 dulu ya. Karena di bab 4 itu waktu itu aku bahasnya tuh di PowerPoint. Jadi nggak aku coret-coret di bagian sininya, di bagian rangkumannya. Jadi hari ini kita coba review ulang secara singkat aja bagian grammarnya dulu yang bagian bab 4. Nah, jadi di sini yaitu waktu bab 4 B1 bahasa Jerman kita itu belajar yang namanya konjungtif 2 ya teman-teman. Jadi konjungtif 2 adalah berfungsi untuk yang pertama itu menyatakan ketidaknyataan atau mengungkapkan pengandaian, keinginan atau kondisi yang tidak nyata. Ciri khasnya tuh kayak ngomong seandainya, kalau saja gitu ya. Nah, terus bisa juga untuk yang tadi pertama itu untuk ketidaknyataan atau irrealitat. Ketidaknyataan untuk mengungkapkan pengandaian, keinginan, atau kondisi yang tidak nyata. Lalu fungsi keduanya itu untuk Höflichkeit, yaitu kesopanan. Jadi untuk membuat pertanyaan, permintaan, atau untuk saran tapi dengan super sopan gitu dan tidak memaksa ya. Lalu bagaimana sih cara membuat si konjungtif 2? Nah, untuk membuat konjungtif 2 itu ada dua cara, yaitu pakai yang pertama sein. Sein itu adalah ya, sein yang ini. Terus atau haben jadinya hätten. Kalau ini seinnya berubah jadi wäre atau waren. Kalau haben jadinya ganti jadi hätten gitu. Misalkan ich bin nicht in Deutschland, saya tidak di Jerman. Ich wäre jetzt gern in Deutschland, aku inginnya sih sekarang ada di Jerman gitu. Ich habe keine Zeit, saya tidak punya waktu. Hätte ich nur mehr Zeit, seandainya saja aku punya lebih banyak waktu. Nah, itu kan cara yang pertama untuk membuat konjungtif 2. Nah, cara yang kedua itu ada modal verben, itu bisa pakai können jadinya konnte, müssen jadinya musste, durften jadinya durfte, wollen jadinya wollte, sollen jadinya sollte gitu. Terus ini masih cara yang pertama ya. Jadi cara yang pertama itu bisa modal verben atau sein, an, und, haben. Dan cara kedua untuk bikin konjungtif 2 itu bisa pakai ini wurde plus infinitif gitu. Seperti itu ya, pakainya yang wurde gitu. Biasanya polanya tuh yang bagian kedua, ini cara kedua itu adalah polanya subjek plus wurde yang terkonjugasi ya, sesuai dengan subjeknya, terus plus sisa kalimat plus infinitif. Jadi infinitifnya di bagian belakang kata kerja aslinya gitu. Misalkan sebentar ini kepencet deh. Ich würde ein Haus kaufen. Ini hayalannya saya atau aku akan membeli sebuah rumah jika aku punya uang. Nah, misalkan kalau pakainya saran sopan, an deiner Stelle würde ich mehr lernen. Kalau ini contoh yang kedua, ini contoh yang pertama, ini contoh kedua, gitu ya. Nah, lernernya di bagian terakhir. Ini kenapa ya, kemencet terus deh. Gitu, jadi bagian infinitifnya di bagian akhir. Nah, lalu ada penjelasan irreale Bedingungssätze. Irreale Bedingungssätze mit konjungtif 2. Itu artinya jika A tidak terjadi, maka B akan terjadi gitu.
Contohnya seperti itu. Nah, pola umumnya juga biasanya itu when dulu ya. When plus subjeknya, nih subjeknya Boris atau ich nih di sini, terus kalimat lainnya dulu, baru ada ininya ya, konjungtif duanya, wäre atau musste-nya. Lalu ada lagi yang wäre atau wurde-nya di situ. Terus subjeknya plus ininya infinitif di bagian akhir. Kalau pakai yang wurde ini ya, infinitifnya di akhir, tapi kalau yang pakai wäre tidak harus seperti itu. Aku sambil buka catatan aku di catatan bahasa Jerman aku ya. Tapi sebentar, karena ini kegeser-geser terus, aku lihat catatannya di HP karena aku biasanya ngerangkumnya langsung dari HP. Sebentar ya, ini bab 4 ya, bagian rangkuman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk materi konjungtif 2. Nah, jadi kalau konjungtif 2 itu kalimat pengandaian tidak nyata dengan konjungtif 2 yang ini maksudnya di catatan aku ya, gitu. Nah, ini menunjukkan struktur pengandaian if clause dalam bahasa Jerman ya teman-teman. Biasanya dimulai kata ini when atau kalau, ini ya kalau atau jika artinya, diikuti oleh subjek, lalu kata kerja konjungtif 2 di akhir anak kalimat gitu. Nah, kemudian kalimat utamanya dimulai kata kerja konjungtif 2 yang seperti ini, wurde atau plus infinitif diikuti oleh subjeknya, lalu infinitifnya di akhir gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, lanjut di bagian grammar selanjutnya ada pronomen dan pronominal adverbian, itu kata ganti dan keterangan kata ganti. Nah, ini adalah rangkuman tentang cara mengganti objek, preposisi, orang atau benda, situasi dengan kata ganti yang sesuai. Preposition plus pronomen. Rufen sie, contohnya di situ, den Personalchef an mit ihm können sie sprechen wenn sie Fragen haben. Jadi itu penjelasannya, jika preposisi merujuk pada orang, kita menggunakan preposisi itu sendiri diikuti oleh kata ganti orang, pronomennya. Jadi sininya imnya, mit im itu kembali lagi ke den Personalchef gitu. Bisa ganti im atau für sie untuk dia, atau von uns dari kita gitu. Seperti itu. Nah, itu untuk bagian yang personan gitu. Untuk kata ganti dan keterangan kata gantinya ya. Nah, kalau untuk bendanya, nya itu biasanya pakainya dar plus preposition. Jadi di situ viele Institutionen bieten Bewerbungstrainings andaran kan ya ada teilnehmen. Nah, jadi itu kembali lagi darannya itu merujuk kepada Bewerbungstraining. Jadi merujuk preposisinya merujuk pada benda, situasi gitu ya. Nah, penjelasan di bawahnya itu di preposition begin mit einem Vokal dar, daran, darauf, darüber. Nah, jadi aturan ini menekankan penggunaan dar ketika preposisi yang mengikuti dimulai dengan huruf vokal kayak a, i, u, e, o gitu ya. Itu pakainya dar gitu. Ada r-nya gitu. Daran, darauf, darüber gitu. Nah, lalu di bagian akhir ini ada Verben mit Preposition und Nebensatz, itu menjelaskan bagaimana pronominal adverbian ini bisa digantikan atau diperjelas oleh sebuah anak kalimat ya. Contohnya di situ worauf wartet er wartet auf eine Antwort. Penjelasan ini contoh pertanyaan dan jawaban dengan preposisi dan objek benda. Worauf ya, worauf ini adalah bentuk pertanyaan dari darauf gitu. Er wartet darauf, dass er eine Antwort bekommt. Nah, darauf di sini merujuk pada isi dari anak kalimat dass er eine Antwort bekommt gitu. Nih, menunjukkan bahwa pronominal adverbian bisa merujuk pada seluruh anak kalimat dengan menggunakan sebuah fakta atau situasi. Er wartet darauf eine Antwort zu bekommen. Jadi daraufnya ini menjelaskan si ini ya, gitu. Merujuk pada tindakan yang dijelaskan oleh konstruksi zu plus infinitif, gitu. Mendapat jawaban. Penjelasannya seperti itu.
Oke teman-teman, nah kita lanjut ke bagian bab 5. Di sini bab 5 itu artinya umweltfreundlich. Di bab 5 ini kita ngapain aja sih, belajar apa? Yang pertama ada etwas Vergleichen, itu membandingkan sesuatu. Lalu ada teks to über startup verstehen, memahami tentang teks perusahaan rintisan gitu ya, startups. Terus ada berbicara tentang ide-ide. Terus ada mengungkapkan tujuan. Terus ada tips geben, memberikan tips lingkungan. Terus ada berdiskusi tentang ide-ide untuk perlindungan lingkungan. Terus ada tentang berbicara tentang cuaca gitu ya. Dan ada Umwelt Action Vorstellen, mempresentasikan sebuah aksi lingkungan. Nah, yang pertama di sini ada Trinkwasser, itu air minum, Fleisch konsum, itu konsumsi daging gitu ya. Nah, di situ ada teksnya, kalian bisa baca sendiri ya nanti untuk belajar sendiri gitu. Seperti biasa kalau di buku Network Noi B1 itu ada bacalah teksnya, terus membandingkan gitu ya, terus ada mendengarkan gitu ya, mendengarkan percakapan gitu. Oke, aku terjemahkan sedikit aja ya. Jadi Mul und Verpackung itu sampah dan kemasan. Lange Transportwege itu jalur transportasi panjang. Tierschutzen itu melindungi hewan. Wasa air, gutes Essen itu makanan enak. Recycling itu artinya kayak daur ulang ya. Regionale Lebensmittel itu bahan makanan daerah atau lokal gitu. Preisvergleichen, membandingkan harga. Di Umweltschützen itu artinya melindungi lingkungan. Energiesparen itu menghemat energi. Bioprodukte, produk organik. Nah, di situ ada gambar-gambar lagi kayak sampah, terus ada konsumsi kertas, ada ini ya, kilometer yang ditempuh. Di bab 5 kita belajar seperti itu. Terus di bab 5 kita juga belajar ya tentang membandingkan sesuatu. Misalkan mandi pakai bak atau mandi pakai shower, terus plastik atau gelas plastik gitu, atau botol kaca kayak ini, plastik atau botol kaca ya. Nah gitu, misalkan kalau gambar botol plastik botolnya ringan, kalau gambar botol kaca gelas itu botolnya berat gitu, tapi bisa dipakai berkali-kali kalau misalkan botol kaca gitu. Terus ada Geschirrspüler oder von Handspülen, itu membandingkan antara cuci pakai mesin cuci piring atau pakai tangan gitu ya. Terus ada buku atau pakai e-book. Jadi karena ini tentang membahas tentang lingkungan ya teman-teman. Terus ini ada teks gitu, kalian bisa baca sendiri nanti. Intinya ini tuh apa yang lebih baik buat bumi gitu pertanyaannya gitu. Nah, ini teks ini artinya, kalimat itu artinya sehari-hari kita bisa bantu bumi kalau kita pilih yang benar gitu. Kita udah bandingin beberapa cara yang baik buat bumi. Nah, di situ ada penjelasannya yang digambar ini dijelaskan lagi di teks, kayak mesin cuci piring dan juga cuci pakai tangan, terus buku atau pakai e-book, terus mandi pakai bak atau mandi shower gitu ya. Terus ada botol plastik atau botol kaca gitu. Nah, jadi ini penjelasannya contoh ya. Di bagian badan duschen itu artinya suka mandi di bak. Kalau mandi shower 5 menit airnya cuma 50 liter. Kalau mandi di bak butuh air lebih banyak, sekitar 150 liter katanya. Jadi mending mana? Shower aja tapi jangan lebih dari 10 menit ya. Begitu kita hemat air dan lebih ramah lingkungan kayak gitu. Seperti itu. Nah, kalau ini juga ada perbandingan ramah lingkungan artinya. Nah, pilih yang benar atau yang salah gitu. Misalkan nomor 1. Jadi ini perbandingan ya, tentang komparatif gitu. Mandi shower, nomor 1, mandi shower itu lebih buruk daripada mandi bak. Jawabannya salah ya, karena mungkin mandi shower itu lebih hemat gitu, bukan lebih buruk. Terus di halaman berikutnya itu juga kita belajar komparatif dan superlatif Vornomen. Misalkan mesin cuci piring adalah pilihan yang terbaik gitu. Terus yang ini artinya botol isi ulang adalah yang paling baik. Terus kalau yang ini
itu botol isi ulang adalah alternatif yang paling baik gitu. Seperti itu. Nah, hati-hati di sini ada tanda seru, tidak ada akhiran di setelah kata Mea dan Weniga. Jadi tidak ada akhirannya gitu, tidak ada endungannya. Lihat di bagian sini kalau pakai is atau sin di sini dia masih ada endungannya, tapi di sini kalau pakai Weniga sama Mea itu tidak ada endungannya. Gitu. Nah, di sini juga ada latihannya nih, latihan ngobrol berdua, lengkapi kalimatnya terus kasih tanggapan gitu. Ich hätte gern ein besseres. Aku pengen punya apa gitu yang lebih bagus. Ich suche das, kayak gitu. Mencari apa nih? Kaos t-shirt yang paling apa? Paling modern, paling ramah lingkungan, atau paling murah gitu. Nah, kalau contoh di sini, ich hätte gern ein besseres Fahrrad. Aku pengen punya sepeda yang lebih bagus. Ich nicht. Ich hätte gern ein besseres Motorrad. Aku enggak. Aku pengennya motor yang lebih bagus. Nah, ini contoh teman misalnya nggak nanggapi, aku nggak setuju gitu. Lalu di teks selanjutnya, di bagian sini itu ada kerjakan bertiga dan bandingkan 3 keluarga ini. Tanya-tanya dan itu ya, melengkapi adjektif, bandingkan adjektif dan komparatif dan superlatifnya gitu. Untuk membandingkan, ini pertanyaannya, siapa yang punya biaya energi paling tinggi? Misalkan jawabannya family Rangke gitu, punya energi paling tinggi. Terus siapa yang punya mobil lebih tua dari siapa gitu. Nah, kalau yang ini ada keterangan kalimat panjang, jangan kedengaran datar gitu maksudnya ya. Nah, ini ada latihan sprehan kalian untuk mengucapkan kalimatnya dan dengarkan untuk koreksinya. Ini ada mendengarkan gitu. Di bagian bab 5 juga kita belajar juga kalimat ini, apa namanya, teks ini ya, tentang dunia. Terus ada ide bisnis ramah lingkungan gitu. Banyak teksnya di B1 ini, makanya kalian harus rajin baca lesson di B1 ini karena kosakatanya makin banyak dan juga tema-temanya tuh makin menantang gitu ya. Terus di bab 5 juga ini aku jelasin dulu secara cepat, nanti kita bahas di selanjutnya ya. Ada bacalah kalimatnya dan mencocokkan gitu ya. Terus ini juga ada kita belajar Nebensätze mit damit dan juga umzu. Nah, ini adalah cara untuk menyatakan tujuan dalam bahasa Jerman, mirip dengan supaya atau agar dalam bahasa Indonesianya gitu. Contohnya di situ, di Sunnybeck Taschen haben eine Akku. Tas Sunnybeck punya baterai. Terus Nebensatznya, damit man das Handy immer aufladen kann. Supaya orang bisa selalu mengisi daya ponsel. Nah, penjelasannya kita pakai damit ketika subjek di kalimat utama dan di anak kalimat berbeda. Kalau pakai damit tuh yang berbeda. Kalau pakai damit berbeda. Berbeda apanya tadi? Berbeda subjek di kalimat utama dan di anak kalimat gitu. Nah, gunakan umzu kalau jika hanya subjek di kalimat utama dan di anak kalimat tuh sama. Umzu, titik-titik zu gitu maksudnya ya. Subjek di kalimat utama, subjek di HS dan di Nebensatznya tuh sama. Kalau pakai umzu gitu. Nah, gunakan damit jika subjek di kalimat utama dan di anak kalimat berbeda, tapi pakai umzu itu jika subjeknya sama. Gitu ya kurang lebih sih dari catatan yang aku punya dan aku menjelaskan kepada kalian gitu.
Nah, jadi hari ini kita belajar bab 5 tapi bagian yang Redemital-nya dulu. Nah, di bagian sini itu masuk ke bagian Redemital nih, bagian halaman 59 ya. Yang di Eigene Meinung außen mengutarakan pendapat sendiri. Yang bagian sini. Terus ada Zustimmung, setuju. Terus ada tidak setuju, widersprechen. Jadi mengutarakan pendapat sendiri. Ini adalah ungkapan-ungkapan untuk menyatakan pendapat sendiri. Ich bin nicht der Meinung dass, saya tidak berpendapat bahwa titik-titik-titik. Meiner Meinung nach, menurut pendapat saya, ich stehe nicht auf dem Standpunkt dass, saya tidak pada pendirian bahwa, terus ich bin nicht davon überzeugt dass, saya tidak yakin bahwa, seperti itu ya. Kalau Zustimmung menyetujui, das sehe ich auch so, dan saya juga melihatnya begitu karena, da hast du völlig recht. Ich finde auch, dass titik-titik-titik, Anda benar sekali, saya juga berpendapat bahwa, ich bin auch der Meinung dass, saya juga berpendapat bahwa gitu ya. Dieser Ansicht bin ich auch, saya juga berpendirian gitu ya. Kalau yang ini penolakan, membantah atau tidak setuju, das stimmt meiner Meinung nach nicht, denn itu tidak sesuai dengan pendapat saya karena, da muss ich dir leider widersprechen, itu sayangnya saya harus membantah Anda gitu, maaf. Ich finde das, saya menemukan, berpendapat bahwa, ich sehe das etwas anderes, saya menemukan itu sedikit berbeda atau berbeda gitu. In diesem Punkt hast du nicht recht, dalam hal ini Anda tidak benar gitu ya teman-teman. Oke, jadi di bagian bab 5 yang aku hari ini akan bahas itu adalah tentang ininya dulu, tentang bagian Redemital. Karena di bab 5 itu judulnya Umweltfreundlich atau ramah lingkungan, jadi di Redemitalnya itu yang pertama tadi menyatakan opini pribadi ya. Terus Zustimmung itu menyetujui, widersprechen itu tidak setuju atau menyanggah gitu ya. Gitu. Kalau ini untuk menjelaskan aksi ramah lingkungan, aksi lingkungan gitu ya. Aksi lingkungan. Aksi lingkungannya itu seperti apa? Kayak menjelaskan situasi lingkungannya itu, frasa ini berguna untuk memulai diskusi tentang topik lingkungan. Ich habe schon von titik-titik gehört. Saya sudah pernah mendengar tentang bei uns gibt es, di tempat kami ada, die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen engagieren sich für oder gegen. Para peserta terlibat untuk mendukung atau melawan. Gegen itu melawan ya. Bei der Action geht es titik-titik-titik, oder Ziel der Action ist, aksi ini adalah tentang apa dan juga tujuan dari aksi ini apa gitu. Man kann titik-titik mit vergleichen, orang bisa membandingkan dengan. Oke, seperti itu. Dan di bagian gambar bab 5 nanti kita akan bahas di video selanjutnya, yaitu tentang membahas bentuk lebih dan juga si paling gitu ya di depan kata benda gitu. Dan juga membahas Nebensatz mit damit dan juga Umzu gitu ya. Oke, untuk video hari ini review ulang bab 4 dan juga sedikit menjelaskan tentang bab 5. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar B1 bahasa Jerman. Dan aku mohon maaf kalau misalkan speaking aku masih jelek banget, karena aku pun masih terus belajar ya. Supaya terus bisa belajar bahasa Jerman dengan baik dan benar, aku pun terus belajar gitu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sebarkan semangat belajarnya dan sebarkan cinta lingkungan karena materi ini membahas tentang itu. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.